Mau hidup sehat, dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Mustafa dan Nita Lisa, sepasang suami istri ini memiliki kekuatan dan ketabahan yang sangat besar dalam menjalani ujian rumah tangga. Bayangkan saja, Mustafa, seorang tulang punggung keluarga, tiba-tiba terkena stroke di usia 25 tahun. Bahkan, dampaknya, ia sampai sempat mengalami lupa ingatan. Namun, Nita Lisa selalu optimis bahwa suaminya bisa kembali pulih dari stroke. Lantas seperti apa kisah lengkap mereka? Saksikan hanya di Go Healthy. Hai pemirsa, apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan sehat. Berjumpa lagi bersama saya, Rol Surapraja di Go Healthy. Ya, dan saya ditemani oleh dua sahabat saya. Ini laki-laki hebat nih, karena mereka adalah praktisi kesehatan. Ya, ada Bang Faidon dan juga ada Mas Yohanes. Apa kabar Bapak-bapak? Sehat ya? Kali ini kita akan belajar dari kisahnya seseorang yang masih sangat muda. Usianya baru 25 tahun. Tapi sudah terkena stroke. Ya, tersambung secara daring karena tinggal di Semarang, ada Mas Mustafa yang didampingi oleh istri tercinta Mbak Nita. Apa kabar Semarang? Baik ya. Mas Mustafa, apa kabar? Coba lambaikan tangan ke kamera. Waduh. Jadi sekarang aktivitas sama Mas Mustafa ngapain aja nih Mas? Kita cuma kegiatan aja di rumah, latihan mandiri di rumah seperti itu aja. Oke. Soalnya kan masih pemulihan ya. Mas Mustafa, jika kamu bisa bicara, menyampaikan terima kasih, boleh, atau mungkin diwakili sama Mbak Nita juga nggak apa-apa. Sapa keluarga, sapa teman-teman, minta kesembuhan buat Mas Mustafa, silahkan. Assalamualaikum semuanya, buat keluarga tercinta, buat teman-teman, terutama teman-teman dari TikTok. Terima kasih sudah support kita sampai akhirnya kita bisa sampai di sini. Mungkin kita nanti bisa mengedukasi teman-teman lebih luas lagi. Terima kasih banyak dan mohon doanya semoga Mas Mustafa segera pulih, segera sehat kembali. Amin. Oke, semangat. Halo, Bang Faidon. Mari kita kembali ke hari di mana serangan itu terjadi. Mbak Nita, bisa diceritakan nggak? Jadi suami saya itu stroke-nya itu stroke yang bergejala. Jadi bukan stroke yang mendadak tiba-tiba lemah, itu tidak. Jadi dia memang merasakan gejala dulu, dan gejala yang lebih intens seperti sering dia rasakan itu pertama sakit kepala. Itu sakit setiap hari. Jadi di area kepala itu sakit, area leher sama pundak ini juga sakit. Nah, terus dia juga kayak sering berkunang-kunang penglihatannya. Dan 3 hari sebelum saya bawa ke rumah sakit itu yang benar-benar dirasakan, untuk kaki bagian kanan ini lemah sekali. Jadi kaki itu berat, tidak bisa digerakkan, benar-benar lemah, dan rasanya kebas kesemutan seperti itu. Nah, terus ternyata di hari keempat itu semakin parah. Semakin parah, dia sama sekali tidak bisa menggerakkan kakinya sama sekali. Sorenya itu menjalar ke serapangan, malam mulai susah berbicara. Akhirnya saya bawa ke IGD. Nah, sampai IGD itu saya baru tahu ternyata hasil CT scan-nya suami saya ada penyumbatan. Dan karena kita nggak tahu ya kalau itu gejala stroke, ternyata penyumbatannya lumayan luas, lumayan lebar, sudah ada di otak kanan dan di kiri begitu. Jadi ya lumayan luas sekali karena memang kita tidak ada pengalaman, tidak ada ilmu pengetahuan ya tentang gejala stroke seperti apa. Dulu pernah tahu nggak tensinya berapa gitu? Pernah periksa sebelumnya nggak? Kalau enggak sih, cuman di tahun 2024 itu pernah ada pembengkakan jantung. Jadi tahun 2024 pembengkakan jantung, dan dari situ baru tahu kalau dia punya riwayat hipertensi yang tinggi. Tensinya tinggi. Di 204 tensinya waktu itu. 1 tahun sebelum terkena serangan stroke, tahu sebetulnya tensinya tinggi, gitu ya? Iya, cuman tidak rajin aja konsultasi lagi. Maksudnya kalau periksa itu cuma 2 bulan, habis itu nggak lanjut lagi dan tidak konsumsi obat lagi begitu. Dampak apa yang paling terasa, Mbak? Dampaknya ya itu dari ingatannya itu benar-benar hilang, kembali ke nol kayak periset gitu. Dia nggak ingat apapun, bahkan dirinya sendiri dia tidak ingat. Terus susah berbicara, bicaranya sangat susah. Ingatan dulu terakhir ketika bicara
dia cuma bisa bilang aku sama iya. Jadi kalau alhamdulillah sekarang dia sudah mulai bisa berbicara meskipun baru satu kata. Dan ya pergerakan di tangan kanan sama kaki kanannya itu yang lemah ya. Jadi tidak kaku tapi lemah aja. Artinya secara pemasukan finansial juga terganggu ya, karena kan Mas Mustafa adalah kepala keluarga. Iya betul. Betul sekali. Mas Mustafa, pengennya sembuhnya cepet itu pengen saja atau pingin banget? Pingin banget kan? Iya, pingin banget. Kalau pingin banget berarti yang kita mau sampaikan, kita mau sharing adalah urut-urutan logis ya, urut-urutan logis apa yang bisa kita kerjakan. Pertama, urut-urutan logisnya adalah memang harus makan obat dan harus kontrol rutin ketat dengan dokternya. Nah, kedua, harus mau belajar makan sehat yang lebih baik. Makan buah-buahan harus rutin. Menunya memang tidak boleh ada yang digoreng lagi, kalau bisa hindari goreng tepung khususnya. Ya, dan kemudian fisioterapinya memang harus dikerjakan, bisa memang dengan bantuan fisioterapis di fasilitas kesehatan atau memang bisa belajar mandiri kan dari banyak sumber, apalagi Mbak Nita kelihatannya terpapar dengan media sosial ya. Nah, tapi itu yang dasar yang bisa kita sampaikan. Yang kemudian kita pengen sampaikan berikut adalah tentang penggunaan teknologi laser. Udah tahu teknologi laser nggak, Mbak Nita? Pernah lihat nggak teknologi laser? Lihat sih, ya lihat. Cuman kalau memakai belum pernah ya. Oke. Jadi teknologi laser itu adalah perangkat yang nanti kita gunakan di pergelangan tangan. Nah, sekarang perangkat itu sedang dipakai oleh Kang Ronald. Nah, perangkat itu memproduksi sinar laser. Ketika diarahkan sinar lasernya ke pergelangan tangan tepat di pembuluh darah yang namanya arteri radialis dan arteri ulnaris, ada dua arteri di situ, maka pembuluh darah tersebut ketika tersinari sinar laser akan memproduksi molekul kecil namanya oksida nitrit atau nitric oxide. Semakin menurun produksinya seiring dengan bertambahnya usia, ya, karena ada proses penyumbatan pembuluh darah, dan bisa juga terganggu produksinya karena masalah pengentalan darah dan juga karena kurang tidur. Nah, dengan bantuan teknologi laser, maka pembuluh darah yang di pergelangan tangan yang biasanya masih lebih baik ya, itu bisa memproduksi oksida nitrit. Nah, oksida nitrit ini nanti kemudian beredar di seluruh tubuh, mulai dari ujung kepala, dari otak ya, sampai ke jempol kaki. Jadi dengan demikian apa? Dengan bantuan oksida nitrit, maka pembuluh darah bisa membuka. Fungsi oksida nitrit itu bisa membuka pembuluh darah, menjadi lebih lentur dan elastis. Apa dampaknya? Dampaknya adalah tekanan darah bisa berkurang. Loh, kan tadi sudah pakai obat. Iya, memang. Jadi nanti ketika dengan bantuan teknologi laser, obatnya yang tadinya mungkin ada 3 macam, bisa berkurang. Tapi tentunya nanti konsultasi sama dokter ya, kalau misalnya hendak atau ingin mengurangi obat baik jumlahnya maupun dosisnya. Dengan bantuan teknologi laser, maka aliran darah akan menjadi baik dan lebih lancar. Ketika aliran darah menjadi lebih lancar, kita membutuhkan materi untuk perbaikan kesehatan. Apa? Nutrisi berupa vitamin, mineral, dan fitonutrisi yang punya khasiat antioksidan. Karena penting buat kesehatan otak, mencegah terjadinya penyumbatan pembuluh darah, dan membantu fungsi metabolisme secara umum. Kita bisa dapatkan dari makanan, tapi seringkali dari makanan nggak cukup. Baik karena kondisi, ya mungkin juga lupa, ya atau mungkin karena traveling. Itu sebabnya untuk memenuhi kebutuhan nutrisi ini untuk kesehatan kita, mendukung kesehatan kita, kita bisa menggunakan dalam bentuk suplementasi, tentu suplementasi yang natural. Contohnya adalah suplementasi yang vitamin mineral, kemudian ada fitonutrisi namanya astaxanthin. Astaxanthin ini membantu kesehatan pembuluh darah, membantu proses pengenceran darah secara alami. Kemudian nutrisi yang lain yang dalam vitamin dan mineral lengkap, misalnya ada vitamin C-nya, kemudian mineral yang baik adalah magnesium untuk membantu kesehatan pembuluh darah. Nah, upayakan menggunakan suplementasi itu yang lengkap isinya, jangan cuma satu-satu. Ini bisa kita dapatkan dalam bentuk suplementasi makanan. Dengan menggunakan teknologi laser ini, nanti ini akan membantu menguraikan gumpalan darah, sehingga aliran darahnya menjadi lebih lancar. Nah, apabila aliran darah lancar, maka nutrisi, oksigen ini bisa tersampaikan dengan baik ke sel-sel di dalam tubuh kita. Selain itu, teknologi laser dapat meningkatkan kerja dari jantung, sekitar jantung dan paru-paru. Karena digunakan di pergelangan tangan sebelah kiri,
ini akan menyinari dua pembuluh darah di sini dan juga akan menstimulasi titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan yang fungsinya adalah untuk kesehatan jantung, sekitar jantung, dan paru-paru. Nah, teknologi laser ini nanti digunakannya dari luar. Tapi dari dalam juga butuh upaya yang harus dilakukan, yaitu dengan konsumsi vitamin, mineral, dan antioksidan. Nah, antioksidan ini dapat mencegah dampak radikal bebas yang membuat kerusakan di organ tubuh kita, sehingga dapat mencegah terjadinya komplikasi. Jadi jelas ya pemirsa ya, ada dua hal yang bisa bersinergi kerjanya. Yang pertama adalah dari luar gunakan IQ Laser. Dan dari dalam rutinlah mengonsumsi suplemen Evolive AS10. 2 kali sehari dipakai, 2 tablet sehari diminum. Ya, ini akan efektif meningkatkan kesehatan kita sehingga kita bisa terhindar dari komplikasi seperti stroke atau stroke yang berulang, serangan jantung, gagal ginjal, dan komplikasi lainnya. Silakan pemirsa dapatkan informasi mengenai IQ Laser dan juga suplemen Evolive AS10. Konsultasikan kondisi kesehatan Anda ke nomor yang ada di layar TV. Atau boleh dapatkan keduanya dengan cara mengunjungi ya cafe showroom Gogomol yang ada di Alam Sutra, Kota Tangerang ya. Pemirsa jangan kemana-mana karena setelah informasi berikut ini kami punya info sehat buat Anda. Penting untuk Anda ketahui ya. Tetaplah di Go Healthy. Cara tepat, hidup sehat. Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan? Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan? Pilih menua dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang? Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan Aku Laser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa masih di Go Healthy dan masih membahas mengenai stroke, sebuah penyakit yang sekarang sudah banyak diderita oleh mereka yang usianya muda. Kita berkaca dari kisahnya Mas Mustafa yang terkena stroke di usia 24 tahun. Masih sangat muda ya. Info sehatnya adalah hal yang mungkin Anda sering lakukan pemirsa. Kurang tidur, begadang. Dan yang kedua adalah mungkin kita secara tidak sadar kita tuh kena paparan radikal bebas. Tahukah Anda kalau ini adalah pemicu awal stroke? Jadi pemirsa di rumah perlu diingat bahwa kurang tidur ini berdampak pada tubuh kita, termasuk kesehatan kita. Karena kalau kita runut ya, pola hidup sehat itu harusnya paling utama adalah tidur yang cukup dan berkualitas. Baru setelah itu pola makan, olahraga, dan manajemen stres. Nah, kenapa bisa menyebabkan stroke? Karena ketika kurang tidur, ini akan meningkatkan produksi kortisol, hormon stres yang mana peningkatan hormon kortisol ini dibarengi dengan peningkatan tekanan darah dan kerusakan dinding dalam pembuluh darah. Ketika terjadi kerusakan dinding dalam pembuluh darah, ini akan mempermudah terjadinya sumbatan. Plak-plak pada pembuluh darah yang ujungnya terjadinya sumbatan. Lalu apa hubungannya dengan radikal bebas? Tadi Kang Ronald sudah mengatakan kita tidak pernah bisa melihat radikal bebas itu bentuknya seperti apa. Dan kita tidak bisa menangkal semuanya. Karena pada dasarnya radikal bebas itu ada di mana-mana. Dari asap kendaraan, asap rokok, bahkan di metabolisme tubuh kita pun menghasilkan radikal bebas. Tetapi perlu diingat pemirsa,
kurang tidur pun ini akan meningkatkan radikal bebas. Ketika radikal bebas itu banyak di dalam tubuh kita, juga akan mempercepat kerusakan pada pembuluh darah yang ujung-ujungnya akan terjadi sumbatan. Nah, sumbatan ini ketika terjadi di otak ya resikonya stroke. Tetapi tidak hanya di otak saja, bisa di jantung resikonya serangan jantung, atau di ginjal resikonya gagal ginjal. Oleh karena itu, ayo jangan anggap remeh tidur, karena tidur adalah pilar paling utama untuk meningkatkan kesehatan tubuh kita. Oleh karena itu juga harus didukung dengan pola hidup sehat yang lain, pola makan, olahraga, manajemen stres, dan tambahkan teknologi laser untuk membantu meningkatkan kualitas tidur Anda dan mempermudah Anda untuk tidur. Selain itu, Anda juga konsumsi antioksidan, vitamin, dan mineral untuk membantu mencegah paparan radikal bebas sehingga kesehatan Anda akan lebih optimal dan komplikasi dapat dihindari. Ini buat Mbak Nita dan Mas Mustafa ya. Nyangka nggak sih kena stroke di usia muda? Nggak nyangka sekali ya, soalnya kalau kita biasanya ketemu sama orang-orang stroke itu kan pasti biasanya yang sudah lanjut usia. Dan kalau yang stroke muda kan kita belum pernah ketemu. Nggak taunya kalau ternyata suamiku yang akan mengalami stroke muda. Iya. Jadi ya kita tidak ada ilmu pengetahuan sekali ini sama Baik. stroke ya. Mas Mustafa dulu emang kebiasaan yang pertama makannya dulu deh. Seperti apa dulu itu? Makan instan, makan junk food seperti itu. Terus yang tinggi lemak, lemak jenuh, kolesterol, seperti goreng-goreng seperti itu. Ya, dia suka sekali itu. Mungkin bisa dikatakan setiap hari itu makannya. Mungkin dari belasan tahun ya Mas ya. Dari belasan tahun itu bisa setiap hari seperti itu. Mas Mustafa dulu rutin olahraga nggak sih? Nggak, sama sekali nggak pernah olahraga. Bisa dikatakan seperti itu. Tidurnya cukup nggak? Dalam satu hari gitu? Tidak cukup, apalagi memang dari muda ya dia udah kebiasaan begadang. Dia kan pecinta main game nih, jadi kadang kalau main game itu dari malam itu bisa sampai pagi. Nah itu bisa terjadi setiap hari. Itu kadang sambil merokok juga begitu. Ini begadang, merokok, makan malamnya yang tidak baik ya, kurang bergizi gitu. Ada yang mau ditanya Mbak Nita atau Mas Mustafa? Ini sih kan dari dokter sendiri kan sudah disampaikan ya umurnya masih muda terserang stroke. Nah dari dokter pun khawatir ketika nanti dia sudah sembuh takut terjadi stroke berulang. Nah ini saya mau tanya pencegahan yang baik supaya tidak terjadi stroke berulang atau ini takut nanti misal salah makan jadi memperparah untuk kesembuhannya, itu solusinya bagaimana gitu? Tadi dokternya sudah kasih obat-obatan, itu diikutin ya, dan itu kontrol teratur sampai kapan? Sampai selamanya kalau perlu kontrol teratur, karena memang kalau sudah di luar kontrol kita tidak bisa tahu responsnya seperti apa. Yang kedua soal makanan, sekali lagi mau mengingatkan bukan hanya buat Mustafa ya, bukan hanya buat Mas Mustafa dan Mbak Nita, tapi juga pemirsa, saya ingatkan Anda bebas makan apa aja bebas, tapi Anda nggak bebas dengan konsekuensinya. Jadi harus mau tahu soal makanan. Biasakan memulai makanan itu dengan makan buah-buahan setiap hari. Dan hindari yang khususnya yang goreng tepung dan makanan olahan. Sosis, nugget, burger itu sebaiknya sudah bukan lagi makanan rutin harian. Makanan instan bukan lagi makanan rutin harian. Setelah ini semua kita kerjakan, ingat olahraga. Pemirsa juga harus olahraga. Kenapa? Itu adalah kebutuhan dasar tubuh kita buat sehat. Dan di era teknologi, ketika ada kemajuan teknologi yang bisa kita manfaatkan buat kita, kenapa nggak kita pakai? Sekarang ada teknologi laser yang betul-betul bisa membantu kesehatan Anda. Kalau Anda pakai, Anda beruntung. Nah, salah satu manfaat teknologi laser yang mau saya sharing adalah dia bisa membantu selain membuka pembuluh darah, ada sinar biru yang memperkuat dampak pembukaan pembuluh darah, dan ada sinar kuning yang membantu mengurangi atau meredakan stres. Jadi teknologi terbaru. Kemudian teknologi laser sekarang juga ada tambahan perangkatnya, yaitu namanya teknologi intranasal. Nanti intranasalnya masuk ke hidung, nah di hidung nanti yang terjadi adalah Anda mendapatkan dampak yang berganda pemirsa. Selain ada yang dari pergelangan tangan, ada yang langsung ke hidung. Sehingga dampak dari produksi oksida nitrit itu lebih cepat dirasakan di area wajah dan kepala. Untuk yang punya masalah gula darah akan lebih baik terkontrol dan bisa membantu mencegah terjadinya masalah pada mata, khususnya diabetes ya. Kemudian membantu resiko sinus, mengurangi resiko sinus. Kemudian membantu mengurangi, nah seperti Mas Mustafa, membantu mengurangi resiko stroke berulang.
membantu kualitas tidur karena meningkatkan sirkulasi darah sampai ke kelenjar namanya pineal yang menghasilkan melatonin. Kemudian membantu mengurangi risiko vertigo. Nah, ketika sudah ada perangkat ini, kenapa nggak dipakai? Ya, pakai sekarang juga. Perangkat ini, teknologi laser ini pakai 2 kali sehari. Kenapa 2 kali sehari? Mengikuti irama sirkadian tubuh kita. Jadi kalau di pagi hari dan atau di siang hari dia membantu mengoptimalkan produksi yang namanya serotonin sehingga badan Anda bisa menjadi lebih segar, dan malam hari membantu meningkatkan produksi melatonin sehingga Anda lebih mudah tidur dan terlelap. Sirkulasi jadi menjadi lebih lancar, kualitas tidur menjadi lebih baik, tekanan darah terkontrol, memperbaiki metabolisme, kemudian mengoptimalkan produksi hormon sehingga betul Anda bisa lebih sehat dan bisa masuk dalam kondisi deep sleep ya, atau tidur yang dalam, tidurnya dalam dan durasinya bisa lebih panjang. Nah, itu manfaat dari penggunaan teknologi laser dan teknologi intranasal yang merupakan bagian dari teknologi laser itu sendiri. Ayo pemirsa, pakai teknologi lasernya sekarang juga, ditambah dengan ingat konsumsi multivitamin, multimineral dan antioksidannya sekarang juga. Nah, untuk masalah pergerakannya nanti bisa ditambahkan dengan teknologi NMES karena ini merupakan juga satu kesatuan jadi teknologi laser. Nah, NMES ini adalah Neuromuscular Electrical Stimulation, digunakannya pada otot-otot misalnya pada di lengan, kemudian di paha atau di betis, karena ketika menggunakan NMES ini akan memberikan stimulus ke otot dan saraf di otak supaya otak di sini mengetahui bahwa otot di bagian lengan kanan masih bisa aktif, ayo tetap digerakkan. Kenapa hal ini diperlukan? Karena otot itu ketika tidak bergerak akan mengecil. Selain itu fungsi otot juga untuk metabolisme gula. Jadi kalau misalkan ototnya tidak bergerak, maka pemulihan pasca stroke-nya juga akan lebih lama. Oleh karena itu, Mas Mustafa dan pemirsa di rumah, fisioterapi tetap dilakukan, penggunaan teknologi laser yang di pergelangan tangan, intranasal dan NMES juga harus dilakukan secara rutin. Selain itu, tambahkan juga konsumsi suplementasi antioksidan, vitamin dan mineral karena antioksidan ini diperlukan juga. Radikal bebas itu tidak hanya menyerang dari pembuluh darah, jantung ataupun otak, tapi di otot pun radikal bebas akan berperan merusak sel-sel otot ini. Oleh karena itu, tambahan antioksidan ini diperlukan. Contohnya adalah antioksidan seperti kolin bitartrat, di mana antioksidan ini akan meningkatkan kerja dari otot tersebut dan kerja dari saraf di otak sehingga pemulihannya akan lebih cepat lagi. Jadi kombinasi teknologi laser dan konsumsi suplementasi antioksidan, vitamin dan mineral adalah kombinasi yang tepat untuk Mas Mustafa dan pemirsa di rumah guna pemulihan suatu penyakit seperti stroke, tensi, kolesterol, kemudian gula darah dan asam urat. Oleh karena itu, take action sekarang juga. Mbak Nita, Mas Mustafa siap mengikuti apa yang dianjurkan oleh para praktisi kesehatan, Bang Faidon dan juga Mas Yohanes? Iya, siap. Siap ya? Siap mengupayakan untuk menggunakan teknologi laser? Siap. Ya, oke. Dan satu lagi, apakah siap juga untuk mengupayakan mengonsumsi suplemen yang lengkap antioksidan, vitamin dan juga mineral? Siap. Siap. Oke. Siap. Sekali lagi semangat buat Mas Mustafa dan Mbak Nita. Dan sekali lagi pemirsa, jika Anda ingin sehat, luar dan dalam memang harus ada yang harus kita upayakan. Dari luar nih, ya gunakan alat kesehatan Aculaser. Dari dalam rutin mengonsumsi suplemen Evolife AS10. Ini adalah solusi tepat untuk meningkatkan kesehatan Anda ya. Dan keduanya bisa Anda dapatkan di Gogomall yang sudah lebih dari 10 tahun berkomitmen menghadirkan produk kesehatan yang berinovasi tinggi. Dan satu-satunya distributor resmi alat kesehatan Aculaser dan suplemen Evolife AS10. Nah, keduanya terbukti membantu dan meningkatkan kesehatan. Dan ini informasi buat Anda pemirsa, setelah teknologi laser terbukti membantu meningkatkan kesehatan ya, tim riset and development Gogomall sekarang menghadirkan suplemen yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Kombinasi sinergis antara laser dan antioksidan juga vitamin dan mineral yang lengkap. Ini terbukti lebih efektif menjaga kesehatan dan membantu mencegah dan juga mengatasi kolesterol, hipertensi dan gula darah yang tinggi. Karena jika semuanya bisa kita kendalikan, komplikasi pun bisa kita hindari ya. Jadi silakan dapatkan informasi mengenai alat kesehatan Aculaser dan juga suplemen Evolife AS10.
Konsultasikan kondisi kesehatan Anda ke nomor yang ada di layar TV, atau boleh dapatkan keduanya dengan cara mengunjungi cafe showroom Gogomall yang ada di Alam Sutra, Kota Tangerang. Oke, pemirsa, usia memang tidak bisa kita prediksi, tapi usia panjang bisa kita rencanakan. Kita fokus pada apa yang bisa kita kendalikan seperti gaya hidup, pola makan, istirahat yang cukup, dan tingkatkan kesehatan Anda dari luar dan dalam. Dari luar, gunakan 2 kali sehari AccuLaser. Dari dalam, rutinlah mengonsumsi Evolife AS10 2 tablet sehari sekarang juga. Ya, terima kasih telah menyaksikan Go Healthy, dan sampai jumpa lagi di episode Go Healthy berikutnya. Semuanya semangat hidup sehat, come on! Pada saat itu sih, dulu saya kena stroke lintas ya dibilangnya ya. Karena ada gangguan di pembuluh darah yang dibilang sama dokter itu twisted atau melintir bahasa Indonesianya. Lalu saya dipasangin balon, kasih ring. Setelah menggunakan teknologi laser semuanya normal ya buat saya, karena saya punya tensi jadi 120/70. Terus kolesterol saya juga di bawah ambang batas sekarang. Terus jantung jadi sehat. Terima kasih AccuLaser. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan AccuLaser dan Dokter Laser hanya di Gogomall. Suplemen kesehatan Evolife AS10 dengan kandungan AS10 Life Blend, vitamin dan mineral lengkap. Konsumsi 2 tablet sehari dapat bantu memelihara kesehatan tubuh. Evolife AS10. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.